Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maulana Andini dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A1. Ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah 23 Mei 1997, Jumat Kelabu, Banjarmasin. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu menjadi peristiwa yang sangat mengerikan bagi sejarah Banua. Kota ini menjadi saksi biru dari salah satu kerusuhan massal yang terbesar dan terburuk dalam sejarah Orde Baru. Jumat Kelabu Banjarmasin tidak terlepas dari konteks politik nasional menjelang pemilihan umum legislatif Indonesia pada tahun 1997. Tepat 26 tahun yang lalu, pada tanggal 23 Mei 1997, dalam rangka menyambut pemilu 1997, akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota Banjarmasin. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu adalah Partai Golkar. Partai Golkar akan menyelenggarakan kampanye dengan panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat itu rencananya akan dilaksanakan usai sholat Jumat. Dilansir dari Bos.id, sebagian masa dari kampanye Golkar yang terdiri dari anak-anak muda membuat kegaduhan dengan membuat suara raungan sepeda motor, sehingga mengganggu ketenangan umat muslim yang tengah melaksanakan sholat Jumat. Itu disebut-sebut jadi pemicu dan memancing amarah jemaah di Masjid Nur yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Pukul 13.30 WITA, konflik terjadi antara massa kampanye dengan sekelompok orang yang tidak diketahui. Mungkin massa tidak suka dengan kebisingan mereka di depan pos polisi Sudi Mampir. Lalu, pada pukul 2 siang, letupan kerusuhan bergerak sampai di depan Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Situasi kian memanas. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak. Pergerakan ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan bangunan, mobil, dan fasilitas umum yang dilalui massa tak luput dari amukan. Bentrokan fisik pun menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Aksi penjarahan pun tak dapat dihindarkan. Listrik yang padam ikut menjadikan suasana kota kian mencekam. Pemandangan di Banjarmasin kala itu tampak kacau. Bak arena peperangan. Di dalam penelitian Muhammad Habibi Dharma mengutarakan bahwa keputusan tersebut memiliki 3 versi awal muasal kerusuhan. Pertama, bentrokan terjadi di luar dugaan jemaah sholat Jumat. Jemaah hanya menegur kepada para anggota satuan tugas Satgas Golkar yang mengamankan prosesi kampanye. Akan tetapi, Satgas Golkar yang sebagian besar diduga preman ternyata membawa senjata tajam dan menyerang jemaah hingga berlarian ke perkampungan di sekitar masjid. Kedua, jemaah sholat memukuli 3 pengendara motor yang merupakan anggota Satgas Golkar sampai babak belur. Para anggota Satgas Golkar itu mengaku kepada teman-temannya di kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan, dan akhirnya mereka kembali menyerang balik dengan anggota lebih banyak. Ketiga, di sekitar Masjid Nur, bentrokan tidak saja 3 pengendara motor, tetapi dengan orang simpatisan dan Satgas Golkar yang 8 orang itu terdesak karena massa semakin banyak. Dari data korban, menurut versi kepolisian ditemukan 121 korban tewas yang tersebar di beberapa tempat, yaitu Siola, Mitra Plaza, dan 2 orang lainnya ditemukan di Swalaya, Srikaya. Sedangkan korban tewas versi keamanan menyebutkan 142 orang. Sementara itu, jumlah kerusakan bangunan dan barang yang terjadi akibat kerusuhan tersebut antara lain 5 pusat supermarket, 3 sarana pendidikan, 11 gereja, 5 bank, 3 vihara, 1 kelenteng, 1 panti jompo, 1 apotik, 2 hotel, dan 5 ruko. Kemudian 151 rumah penduduk, 2 kantor swalayan, 144 toko, 36 mobil, 1 truk, 47 sepeda motor, 9 sepeda, dan 151 rumah makan. Pasca tragedi berdarah itu,
para korban kerusuhan massal di Banjarmasin lalu dibawa ke wilayah Landasan Ulin, Banjarbaru. Di titik inilah menjadi tempat ratusan mayat akibat peristiwa Jumat Kelabu pada tanggal 23 Mei 1997 yang dikebumikan tanpa nama. Baik, itulah penjelasan singkat saya tentang sejarah tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1997. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.